Nanti saya upload di YouTube. Oke, saya share screen ulang lagi ya, biar kalian nanti setelah ini kalau misalnya lupa atau mungkin belum mencoba hari ini, bisa mencoba besok atau lusa dengan menonton video rekamannya. Oke, saya kembali share screen yang tadi. Ini. Oke. Nah, tadi kan saya klik create activity ya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini namanya template-nya. Kalian boleh memilih. Nah, yang bisa dipakai yang ini saja ya. Ini beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 template yang free. Ini template itu maksudnya kalian bisa memilih eh, template seperti wadah aktivitasnya ya. Mungkin ada yang match up, dia menyocokkan ya. Ada yang quiz dia, ada yang open the box, spin the wheel, flashcard, unjumble, dan lain sebagainya. Ini gratis. Ini saja yang bisa dipakai. Sedangkan ada ini ya, yang pro template ini. Ini lebih menarik ini. Kalau kalian mau, kalian bisa beli. Harganya bervariasi. Dari 20.000 sampai 100 ribuan, yaitu ada. Tergantung kalian kegunaannya bagaimana. Kalau kalian mau yang seperti ini bisa. Ini menarik sekali. Nanti saya bakal memperlihatkan yang versi Pro-nya ya. Kenapa saya mau coba versi Pro? Karena lebih bagus. Nanti saya kasih contohnya ya. Tapi untuk sementara kalian pakai yang free aja, yang seperti ini template-nya. Tetap bagus tergantung aktivitasnya ya, tergantung aktivitasnya. Nanti saya akan coba eh, pakai match up. Sebentar, tadi saya sudah sempat buat. Oke, kita pakai match up aja ya. Kita pakai contoh satu. Kalian klik match up. Tentunya kalian harus punya materinya ya. Atau mau ngajarin apa? Kalau untuk hari ini saya mau mengajar tentang hewan. Ini untuk anak SD, SD yang sudah bisa baca, kita pakai SD kelas 2 saja. Ya, karena kalau kita memaksa untuk anak SD kelas 1, nanti mereka kan belum bisa baca. Oke. Nah, pertama, setelah memilih template-nya tadi yang template match up, kalian bisa mengisi langsung di activity title-nya. Misalnya, saya bikin animals game, begitu ya. Apa saja boleh. Kemudian, nah, di sini kalian bisa pilih keywordnya ya, atau mungkin di sini bisa pakai gambar. Nah, tinggal, oh dari sini ya, mungkin terlalu cepat. Nah, kalian kan bisa lihat di bawah keyword ini ada gambar. Ini kan add image yang saya tunjuk. Itu bisa kalian klik. Nah, bagusnya di word-word ini kalian tidak perlu capek-capek mencari gambar karena bisa dicarikan gambar. Misalnya, dog. Kalian tinggal search, nanti akan muncul gambar. Nah, misalnya kita pilih aja yang mana. Nah, seperti ini. Kita pilih satu yang mana aja boleh. Kemudian, eh, kalian bisa isi suaranya ya, bagusnya ya. Ini listeningnya juga bisa. Nah, di sini kalian tinggal ketik dog, ya. Language-nya pasti Inggris. Voice-nya bisa pilih female atau male. Saya pilih yang male. Nah, kalau sudah generate. Kita tunggu. Sebentar. Ah, ada suaranya. Nah, setelah itu, di sebelahnya isi tulisannya. Misalnya, dok, kan gitu kan. Sudah, kemudian kita lagi ya, kita berikutnya apa kira-kira? Mungkin ayam bisa, chicken. Ya, pastikan ayamnya ayam hidup, jangan ayam yang sudah dipanggang ya dipilih ya. Kalian pilih. Kita isi di sini. Ini untuk suaranya. Suaranya tinggal diketik aja, nanti lalu di generate seperti ini. Oke. Saya buat secara cepat ya.
Nanti kan kalian bisa nonton rekamannya. Kita pakai binatang yang sering mereka lihat. Bisa pet, bisa ya kita pakai binatang peliharaan aja dulu ya. Nanti kalau mau kalian mengajar binatang wild animal, binatang buas bisa. Oke, ya saya buat 4 saja sebagai contoh. Oke, kita lagi satu biar cepat. Kita tambahkan lagi, apa lagi kira-kira binatang peliharaan? Ada yang bisa kasih ide sama saya? Apa binatang peliharaan? Hmm, mungkin kelinci ya, bisa ya. Sebentar saya geser dulu. Oke, kita pakai lagi satu. Oke, this one. Ya, ini bagusnya sudah tersedia ya. Sedia gambarnya bisa dicari, nggak usah lagi search di Google atau dimanapun. Tinggal cari dan bagusnya sudah ada suaranya ya. Karena kan kalau mengajar hanya memperlihatkan gambar, itu tidak bagus ya, tidak menarik. Alangkah bagus kalau sudah diberikan gambar plus suaranya, how to pronounce-nya. Oke, sudah jadi. Tinggal klik done, di bawahnya ada tombol warna biru, dan oke kita tunggu loading, semoga cepat, karena kan langsung pakai Zoom saya, siapa tahu agak lambat. Oke, ini sudah jadi. Tinggal kalian setting, mau pakai backgroundnya gimana, temanya. Di sini kan ini sudah bisa dipakai sebenarnya, cuma saya ingin divariasikan. Visual style-nya ini ada macam-macam. Kalian bisa sesuaikan eh, dengan materinya atau dengan gamenya apa. Nah, di sini mungkin saya pakai, ah, ini ya, saya pakai yang ini, pet ini. Kita lihat bagaimana jadi background-nya. Background-nya itu background belakangnya itu ya. Nah, background-nya seperti ini. Nah, kita bisa mulai, kita lihat bagaimana. Nah, ada musiknya, mungkin nggak kedengeran ya di kalian ya. Nanti bisa kalian pakai. Nah, seperti ini jadinya. Tinggal misalnya diklik, ada suaranya. Nanti, iya, seperti itu. Nanti saya share linknya ya, biar kalian bisa mendengar suaranya bagaimana. Misalnya ini diklik, nanti akan ada suara chicken, seperti itu. Nanti mereka memindahkan. Kemudian dog, kita pindahkan. Ya, ini cuma sejenis preview ya. Previewnya seperti ini. Oke. Nanti kan bisa di revise ya, bisa diedit sesuai keinginan. Nah, itu sudah selesai. Nah, bagaimana caranya menyimpannya? Nah, menyimpannya seperti ini. Kalian tinggal share. Ini kan ada di bawahnya share. Klik share. Kemudian set assignment. Nah, di sini ada settingnya. Nah, untuk registrationnya kalian pakai enter name. Berarti mereka mengetik nama mereka bebas, nama panjang, nickname boleh. Kemudian deadline-nya saya rasa tidak perlu isi deadline, tapi kalau kalian mau isi deadline silahkan klik atau centang yang ada di sebelahnya. Ada jamnya, kemudian ada tanggalnya. Itu kalau kalian ingin ada deadline-nya. Deadline di sini maksudnya kalau kalian ingin mereka hanya mengerjakan hari itu saja ya, dan besoknya tidak bisa mengerjakan lagi, kalian bisa pakai deadline. Nah, di sini saya tidak isi deadline karena kan nanti bisa dipakai seterusnya. Entah besok, lusa, dan unlimited lah dia ya. Kemudian di sini ada end game, end of game. Di sini maksudnya setelah selesai mereka menjawab, nanti akan muncul show answer, akan ditunjukkan jawabannya bisa. Kemudian ada start again. Nah, itu kalian pilih itu saja. Tapi nggak harus ya, kalau kalian nggak mau, nggak perlu dicentang ini. Kalau untuk kali ini saya centang keduanya. Show answer dan start again. Nah, kemudian setelah settingnya selesai, kalian start. Nah,
Di bagian ini kalian akan menemukan link. Nah, di sini sudah tersetting tugasnya atau latihannya. Tinggal kalian copy. Copy linknya. Nah, untuk anak SD biasanya sih tidak perlu copy link ini ya. Kalian cukup suruh mereka maju ke depan dan mereka menggunakan laptopnya. Gitu. Atau mungkin kalian bisa minta mereka nunjuk ke papan yang sudah ada gambarnya ini ya. Mungkin kayak apa namanya? pakai eh, pakai screen ya mereka ya, yang di belakang itu pakai LCD itu kan bisa mereka nunjuk mungkin pakai pakai penggaris begitu ya. Karena kan SD itu nggak semua bawa HP, jadinya kalian pakai laptop kalian saja. Tapi kalau kalian ngajar mungkin SMP bisa memakai link ini, tinggal di copy linknya ini. Ya, bisa di copy ini mungkin untuk sementara share ke teman-teman bisa ya. Tapi kalau untuk anak SD nggak perlu di-share. Kalian cukup pakai laptop kalian. Nah, ini saya coba share di sebentar. Oke, coba di-share. Saya share di ini kalian ya. Di grup kalian sebentar. Tadi mungkin video rekamannya akan terjeda, tapi it's okay. Nah, ini saya share linknya biar kalian bisa mencoba menjawab, terus kalian mendengar suaranya seperti apa. Ini saya kirim ke grup, nanti mungkin bisa buka ya setelah ini. Oke, saya kembali lagi. Oke, dan selesai. Nah, di mana sih melihat hasil dari buatan kalian itu? Kalian bisa klik di My Activities. Diklik ini bagian atas ada My Activities. Nah, di situ ada hasil dari buatan kalian. Nah, seperti ini dia hasilnya. Ya, dan kalian juga bisa melihat gininya ya, apa namanya, resultnya. Resultnya di situ misalnya siapa siswa yang menjawab paling benar duluan, waktunya paling cepat itu bisa. Karena di sini belum ada hasilnya, mungkin saya memakai akun saya ya yang sudah ada kuisnya. Sebentar, saya coba buka akun milik saya. Sebentar. Oke, sebentar. Saya cari akunnya. Oke, saya login dulu. Nah, ini saya pakai punya saya. Kenapa? Karena di sana sudah berisi contoh-contohnya. Contoh-contoh hasil dari jawaban. Kalau saya mahasiswa ya, saya pakai ya. Oke. Misalnya seperti ini ya. Ini contoh akun saya. Nah, di mana kalian bisa melihat hasil dari jawaban mereka. Misalnya di sini ya. Saya random pilih satu. Nah, misalnya ini ya. Ini ya. Oke. Aktivitasnya kan ini. Masih loading. Kita tunggu. Nah, ini dia. Nah, untuk melihat hasilnya, kalian klik ada di atasnya My Result. Oke, sebentar loading. Nah, di sini pilih yang tadi. Yang tadi itu, yang ini dia. Klik dia cari yang tadi. Nah, nanti kalian bisa melihat hasilnya. Oh, di sini no student ya, sebentar. Coba saya carikan yang sudah terjawab. Kembali ke My Result. Oke, saya pilih secara acak aja ya. Nah, ini oke. Nah, ini bisa lihat ada 121, berarti ada 121 mahasiswa, tapi bukan benar-benar mahasiswa ya. Maksudnya mungkin satu mahasiswa menjawab beberapa kali, jadi terlihat banyak yang menjawab. Oke, sebentar loading.
Ya, nah ini dia. Akan terlihat berapa, misalnya di sini number of student, ini 22 orang yang nama dengan nama berbeda ya. Kemudian bisa lihat rata-rata skornya, average skornya segini, top skornya 8. Kemudian fastestnya 2.3 second, itu ini ada nama orangnya ini yang menjawab tercepat. Ini ada eh, diagramnya ya. Nah, ini dia. Ini dia result by student-nya, bisa lihat. Oke. Nah, untuk mensortirnya kalian bisa buat correct. Kalian klik correct end time. Nanti bisa terlihat. Nah, ini nama-nama siswa yang menjawab paling benar dan ada yang paling tidak benar. Oke, hidup saya karena saya coba. Oke, itu dia. Mungkin kita bisa lihat aktivitas yang baru saja tadi saya buat ya. Ini saya coba buat ya, tapi dengan materi berbeda. Ini tentang things in the class. Ini kebetulan ada, memang benar ada di materi SD kelas 3. Ya, ini saya terinspirasi dari buku bahasa Inggris anak saya, ada materi ini. Seperti ini dia. Mungkin bisa dilihat. Oke, kita oke, ya. Nah, di sini. Nah, di sini seperti labirin. Siswa melihat dulu misalnya what is this? Kan ada ya, what is it? Ada pensil, berarti dia harus menuju ke pensil itu. Misalnya pensil itu ada sebelah sana ya, dicari dan jangan sampai kena yang hijau ini. Kalau kena nanti nyawanya hilang. Di sini nyawanya hanya ada 3, jadi pastikan nyawanya terselamatkan. Ya, mati dia. Seperti itu. Ini juga ada, bisa disetting ya. Misalnya, coba saya setting. Misalnya edit konten, ya. Oke, sebentar. Saya edit konten. Harus selesai dulu ya, baru bisa. Oke, ya ini edit konten. Ini kan sudah ya edit kontennya. Ini dia bisa diedit. Dan mungkin kalian bisa mengganti temanya atau backgroundnya. Sebentar kita kembali lagi. Agak sedikit slow, tergantung dari koneksi kalian. Kalau koneksi kalian bagus, cepat. Tapi kalau koneksinya lambat, ya seperti saya. Nah, oke, kita bisa ini di visual style-nya kalian rubah. Nah, misalnya kita pakai yang eh, dinosaurus ini bisa, tapi temanya nggak cocok. Tapi kalau kalian misalnya tentang hewan bisa. Nah, untuk tema ini kebetulan ini berbayar untuk tema ini. Tapi kalau yang tadi saya buat itu tidak berbayar ya. Nah, ini temanya tentang dinosaur. Ya, bisa dilihat ya, ini dinosaurusnya. Misalnya back, kita kembali ke sana ya, kita cari, masuk, masuk. Iya, seperti itu dia hasilnya. Ya, oke, so far ada, ini saya share linknya ya buat kalian ya. Misalnya saya, seperti biasa ya, kalau mau share, kalian tetap harus melalui ini. Misalnya set assignment, kemudian di setting ya, di setting seperti tadi. Lalu terakhir start. Nah, di start ini bisa mendapatkan link kalian ya. Oke, saya copy. Ini sebagai referensi kalian. Mungkin kalau kalian tertarik untuk membuat yang seperti ini bisa. Dengan materi yang berbeda. Pokoknya kalian explore saja. Jangan takut explore. Jangan takut mencoba. Ya, karena ini kita versi yang digital. Versi yang teknologinya lebih canggih ya. Nanti mungkin setelah bikin word wall ini, kita akan coba versi yang tradisional, yaitu membuat media dengan misalnya alat-alat seperti kertas, gunting, krayon, tas lipat, dan sebagainya. Itu bisa kalian buat.
Oke, coba saya share yang ya. Saya masih ada lagi yang saya buat. Ini saya buat baru tadi saya buat. Baru saja. Nah, misalnya ada juga yang ini ya agak sedikit susah. Ini kayak update. Coba saya share ini. Oke. Nah, saya start lagi. Nanti dicoba buka dulu link yang saya berikan. Kemudian apakah terdengar suaranya? Bisa klik kalau misalnya ada tombol speaker itu kalian bisa pakai. Oke, so far is there any question? Ada pertanyaan dari kalian? Kira-kira kalian bisa nggak kira-kira nanti membuatnya? What do you think? Is that hard for you? Apakah susah? Bisa, Miss. Coba ya. Dicoba dulu. Iya, dicoba dulu. Nanti mungkin bisa share di grup mau pakai materi apa. Kalau bisa, tiap orang materinya berbeda. Nah, kayak saya kan tidak terpaku dengan silabus ataupun RPP ya. Jadinya boleh kalian pakai, misalnya kalau tadi animal boleh, tapi dengan aktivitas yang berbeda, dengan template berbeda, itu bisa dipakai. Kemudian things in the classroom bisa itu dipakai. Kemudian apa lagi ya, number bisa dipakai, mengajar angka, mengajar huruf, seperti itu. Kalau tadi ada pet ya atau binatang peliharaan, kalian bisa pakai yang lain, misalnya wild animals, itu bisa. Itu biasanya di SD seperti itu. Kemudian ada part of body, itu bisa dipakai, anggota tubuh. Color bisa, warna, belajar warna, itu bisa dipakai. Nah, kalian cari saja, cari inspirasi dimanapun ada, di Google ada, itu bisa dicari ya. Kalian mau apa? Tinggal bikin aja keywords uh, fun activity for kids. Itu aja cari, nanti akan berbagai macam muncul. Ya, sebelumnya tolong share dulu mau materi apa yang dipakai, biar nanti tidak sama dengan temannya. Oke. Intinya jangan sama persis. Misalnya kalau materinya sama, tapi template-nya berbeda, itu oke. Tapi kan beda aktivitasnya. Intinya aktivitasnya yang berbeda. Template-nya berbeda. Itu yang saya mau. Materi kan boleh sama, ingat. Template-nya tidak boleh sama, aktivitasnya tidak boleh sama. Ya, is that clear for you? Ada pertanyaan? Sebelum nanti kalian mencoba, kalian bisa boleh mencoba mulai malam ini ataupun besok. Yang jelas minggu depan saya minta linknya, kirim ke grup linknya, nama kalian, link, kemudian materinya apa. Itu aja. 3 item yang mesti kalian kumpulkan. Ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup? Kira-kira? Saya gini dulu ya. Saya rekamannya saya selesaikan biar tidak terlalu panjang rekamannya.